Iya. Sekarang kita langsung aja nih, Kak. Wabarakatuh. Kita langsung aja nih bahas soalnya. Iya, Kak. Langsung aja. Oke. Bentar nih. Belum muncul ya? View. Sebentar. Lu nggak support ya? Sorry. Nggak support, dia nggak muncul. Bentar. Ini. Oke, langsung saja. Ini sudah di-record belum ya, Kak? Sudah langsung di-record? Sudah, Kak. Sudah di-record. Sudah. Oke. Nah, kita mulai dari nomor ini. Oh, ini gampang lah ya. Berapa nih hasilnya? Ini negatif 2 pangkat negatif 1. Ingat, kalau dia pangkat negatif, bagaimana? Pangkat negatif itu artinya dia harus dibalik ya, harus diseperkan. Nah, jadi negatif 2 pangkat min 1 itu artinya negatif 1/2. Nah, seperti itu. Ditambah 0,5 itu setengah kan? Langsung saja kita rubah menjadi setengah. Lalu 1/25%. 25% itu berapa? 25% itu adalah 1/4. Nah, karena dia 1/4, makanya dia dibalik menjadi 4 ya. Jadi min setengah tambah setengah ini kan habis nih. Jadi hasilnya adalah min 4. Sorry, karena ini negatif, berarti ini negatif juga. Jadi hasilnya sama dengan negatif 4. Nah, kalau yang ini bisa lah ya. Oke. Nah, lanjut. Kan ini gampang, Kak, cepat aja ya. Lalu nomor 32. Kalau nomor 32 ini gimana caranya? Ada yang mau jawab dulu nggak? Atau kita langsung aja? Langsung aja, Kak Liga. Langsung aja, oke. Nah, untuk nomor 32 ini kan 6X tambah 3Y sama dengan 15. Nah, ini kita sederhanakan saja dulu. Ini kan ada kelipatan 3 ya, sama-sama kita bagi 3. Jadinya berapa nih? 6 bagi 3, 2X tambah 3 bagi 3, 1. Y sama dengan 15 bagi 3 itu 5. Sementara yang kita butuhkan di sini adalah 10. Nah, 2 ini supaya jadi 10 gimana caranya? Kita kali 5 kan? Berarti ini kita kali 5 nih. Oke, kita kali 5, kita cek 5 kali 2, 10, 5 kali Y, 5Y. Ternyata benar ya, 10X tambah 5Y ya. Oke, nah kalau gitu, yang sebelah kiri ini kita kali 5, kita harus adil. Sebelah kanan juga harus dikali 5. Nah, berarti ini kita kali dengan 5 juga. Nah, di soal katanya ini 20%. 20% itu berapa sih? 20% itu bentuk pecahannya adalah 1/5 gitu. Jadi 1/5 dikali 5 dikali 5 yang ini kan. Oke, berarti ini kita tinggal coret-coret, berarti hasilnya adalah 5. Nah, itu dia untuk nomor 32. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? 3, 2, ada? Lanjut, Kak. Oke, baik. Kita lanjut ya. Nah, lanjut ke nomor 33. Kita kecil dulu sedikit.
Nah, 33 seperti ini ya. A sama dengan 0,22, B 0,11. Nah, dari sini aja kelihatan nih, ternyata B itu dua kalinya, A itu dua kalinya B ya. Oke. Yang diminta adalah min A tambah B tambah C. Berarti ini min A itu kan tadi 2 kali B ya, boleh dirubah jadi min 2B tambah B tambah C, kan seperti itu. Min 2B ini langsung saja, min B itu min 0,111 ditambah 10%. Nah, 0,11 berulang ini kita bisa rubah jadi pecahannya, tinggal geser saja koma, ambil hitung kasar saja, kita hilangkan saja ini. Nah, jadi 1/10 ya, min 1/10 ditambah 10%, itu 1/10 juga kan? Oke, min 1/10 tambah 1/10. Berarti ini saling menghabiskan sehingga hasilnya adalah 0. Nah, seperti itu. Atau boleh langsung dimasukkan nilai A-nya berapa ke sini, atau ini 2/10 mau nulis seperti itu juga bisa. Jadi min 2/10 tambah 1/10 tambah 1/10. B-nya yang ini. Boleh juga seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 34. Ada pertanyaan atau kecepatan? Aman, Kakak kecepatan? Aman? Anjur, Kalau kakak kecepatan, kalau kakak kecepatan atau ada pertanyaan, silakan langsung ya. Kalau enggak, Kak lanjut terus, gas terus nih. Oke, nomor 3. Gas terus ya. Jadi nomor 34, Siska menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam 3 hari dan Nurul dalam 4 hari. Jika mereka bekerja bersama selama 1,5 hari, maka pekerjaan yang tersisa adalah. Nah, kalau soal seperti ini, kita cari yang persamaannya dulu. Misalkan ini kan harinya berbeda ya. Kita cari kalau dalam 1 hari berapa pekerjaan yang bisa dia kerjakan. Gitu. Jadi kalau dalam 1 hari si Siska itu mengerjakan 1/3 pekerjaan. Kalau Nurul dalam 1 hari dia mengerjakan berapa pekerjaan? 1/4 bagian pekerjaan. Nah gitu. Jadi kalau mereka bekerja bersama-sama dalam 1 hari itu berarti berapa pekerjaan yang bisa dia kerjakan? Berarti 1/3 tambah 1/4. Berapa nih 1/3 tambah 1/4? Kita samakan penyebutnya. Nah, ini tinggal tambahkan 4 tambah 3, 7/12. Ya, itu selama 1 hari. Sedangkan soalnya yang dimintanya adalah 1,5. Kalau 1,5 berarti tinggal kita kalikan 7/12 ini dengan 1,5. Iya kan? 1,5 itu adalah 3/2. Berarti kita kalikan, ini jadinya coret-coret ini 4. Jadi 7/8. Oke. Nah, ini dia jawabannya ya. 7/8. Terus lanjut ke nomor 35. 35 ini 1/4 kurang 1, 3/4 ya. Ini satunya bisa hilang saja kan, kita hilangkan. Jadi tinggal 3/4 kurang 1/4 itu adalah 2/4, iya kan? Nah, 2/4 dibagi dengan 125%. Nah, mungkin ada yang masih sudah hafal 125 itu berapa pecahan biasanya? 2/4, sorry. 50. Dibagi dengan 125% itu bisa dirubah menjadi 3/8 atau 30/8 ya. Itu 125/1000. Jadi itu yang 1/8, sorry. 1/8. Nah, jadi kalau dia dalam bentuk persen berarti bisa dirubah dalam bentuk 10/8. Jadi karena ini bagi, berarti langsung kita balik jadi dikali dengan 8/10. Dikali 8/10 ya, ditambah 1,4. Nah, ini 2/4. Ini kan bisa dicoret nih. Ini jadi 2, ini coret-coret jadi 4. Jadi 0,4 ya. Nah, 0,4 tambah 1,4.
125 atau bisa juga seperti ini. Yang saya 2/4 ini dibagi dengan 125%. Itu 125% adalah berapa tuh? 5/4 ya. Atau dibalik jadi 4/5 ditambah 1,4. Sorry. Ini negatif tambah 1,4. Benar, sorry, saya salah. Jadi harusnya ini jadinya 1 ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sebuah jalan raya yang panjangnya 500 meter Maaf, akan penanya ditanami macet. pohon. Gimana? Maaf Kak, penanya agak macet, jadi agak terlambat kita lihat untuk penulisannya. Terima kasih. Macet maksudnya tulisannya nggak selesai atau gimana ya? Iya, tadi pas kakaknya menjelaskan, penanya agak macet. Jadi pas kita lihat itu agak terlambat seperti itu, Kak. Putus-putus Delay. ya? Iya, terima kasih. Gitu ya. Oke. Mungkin agak diperlambat aja kali ya. Nah, nomor 36, sebuah jalan raya yang panjangnya 500 meter akan ditanami pohon di kiri kanan jalan. Jika jarak antar pohon adalah 10 meter, nah biaya penanamannya 125. Jadi kita harus tahu dulu ini berapa jumlah pohonnya ya. Berapa jumlah pohonnya ini? 50. 500 bagi 10 adalah 50 ya. 50 itu tambah karena ada di batas 1, kita tambah 1 gitu. 51 lalu kita kali 2. Jadi 51 kali 2 jadinya 102, ya kan? Dapat nggak logikanya? Nah, 102 selanjutnya alhamdulillah kalau gitu. Jadi 102 kita kali dengan 125. Nah, 102 kali 125 itu adalah 12.750. Kan 102 kali 125. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya nih, nomor 37. Kalau nomor 37 ini kita tinggal masukkan nilainya ya. Bisa ya? Kalau saya bahas kan? Oke, berarti kita lanjut ya. Nah, nomor 38. Nah, 38 ini gimana nih caranya? Intan membeli sebuah sepatu seharga 650.000 dengan diskonnya 20%. Jadi dia menjual sepatu dengan kerugian, ya dia rugi nih. Rugiannya tuh 30%. Jadi berapa harga jual sepatu Intan? Gimana caranya? Yang pertama kita harus tahu dulu berapa dia membeli harga sepatu ini, ya kan? Harganya 650, diskonnya 20%. Jadi berapa harganya jadinya? Dia harus bayar berapa jadinya? Itu 20% kan ya? Jadi dia harus membayar sebesar 80%. Berarti 80% dari 650.000. Oke. Dari 650.000. Nah, ini coret, ini coret, ini coret. Oke, 8 kali 650.000. Nah, ternyata dia mengalami kerugian sebesar 30%. Nah, gimana caranya? Jadi tinggal dikalikan dengan si 70%. Karena dari sini, dia kan 30% ya, 100 kurang
30%. Jadinya 70%. Jadi kita kalikan saja yang tadi. Jadinya, bentar, kok nggak keluar. Ininya kita kali dengan 70% lagi. Nah, ini. Jadi ini kita kali, coret nolnya juga 2. Jadi tinggal 7 kali 8, 56 kali 65. Nah, cara mengalikan seperti ini. Jadi 56 kali 65, biar lebih cepat mengalikannya seperti ini nih. Luar kali luar. Jadi 6 kali 5, 30. Tulis 0, sisihkan 3. Lalu ini kali silang nih. Ini kali ini. 5 kali 5, 25. Ini 36 ya. 25 tambah 36, 5 tambah 6, itu 11 tambah 3, itu hasilnya 4 ya. Oke, kita tulis 4. Jadi kan 25 dengan 36 ya. 2 tambah 3, itu 5 tambah 1, 6. Jadi kita sisihkan 6. Lalu luar kali luar. Luar kali luar, 5 kali 6. 30 tambah 6, jadi 364. Nah, seperti itu. Jadi inilah hasilnya. Oke, paham ya? Ada pertanyaan sampai sini? Enggak? Kalau enggak, kita lanjut. Nah, ini lagi nomor 39. Ibu mempunyai buku sebanyak 9 lusin yang akan dibagikan kepada ketiga anaknya, Sena, Yena, dan Zena. Masing-masing anak mendapatkan buku dengan perbandingan berturut-turut adalah 1:2:3. Karena Zena bukunya berlebih, dia membagikan kepada Sena dan Yena itu masing-masing 4 buku. Nah, berapakah persentase buku Zena sekarang? Apa nih yang harus kita lakukan dulu? Yang pertama, kita jumlahkan saja perbandingannya ini. Jadi kalau kita mau mencari total bukunya, kita jumlahkan saja perbandingannya. Perbandingannya kan ini ada 1, 2, 3 ya. Jumlahkan semuanya jadi 6 ya. Jumlah bukunya semua ada berapa? 9 lusin. 1 lusin itu berapa? 12 kan? 12 kali 9 itu 108. Nah, jumlah perbandingannya itu adalah 6. Berarti 6 misalkan totalnya itu adalah X. Jadi 6X. 6X sama dengan 108. Oke, sama-sama kita bagi 6. Jadinya 8 bagi 6, 8. Jadi 18 ya. Nah, berarti yang ini kan 1X, ini 2X, ini 3X, seperti itu gitu. Karena yang ditanya adalah Zena, fokus kita ke Zena, jadi kita langsung aja. Perbandingan untuk si Zena berapa? 3 kan? Ini Zena, 3. Berarti dia 3X, 3 kali 18. 3 kali 18 itu adalah 3 kali 8, 24, 54. Nah, dia memberikan masing-masing 4 buku kepada Sena dan Yena. Berarti dia bukunya berkurang sebanyak 8. 54 kurang 8 berapa? 6. Berapa? 46 ya. Jadi 46, karena yang ditanya berapa persentase bukunya, berarti 46 per semua total bukunya ada 108 dikali dengan 100%. Oke, nah seperti itu caranya. Oke. Nah, lanjut. Sorry. Ini ya, 46 kali 100% sama dengan 42,59%. Nah, lanjut. Nggak ada pertanyaan kan? Kakak terlalu cepat nggak jelasinnya? Bisa mengikuti nggak? Iya, Kak, terlalu cepat kali, Kak. Makanya jangan, kalau kakak kecepatan, rem. Oke. Tapi sejauh ini paham nggak? Paham, Kak. Oke, kalau gitu kakak berusaha agak lebih pelan lagi ya. Nah, selanjutnya ini, harga sebuah baju dinaikkan 20% dari harga sebelumnya. Berapakah persentase penurunan harga agar harga baju tersebut kembali ke harga semula? Nah, ini kan dia dinaikkan 20%, berarti totalnya jadi berapa persen itu? Dia naik 20%, yang asalnya jadi
adalah 100%, kalau naik 20% berarti dia menjadi 120%. Nah, 120% ini mau diturunkan lagi ke 100%. Nah, gimana caranya? Ingat. Dikurang. Gimana? 120 kurang 20. Ya, ini dia ya. Nih, berarti kan 120 kurang 20 itu kan 20% ya. Jadi ditanya per diketahui. Jadi suka pegang konsep kayak gini. Ditanya per diketahui. Yang ditanya yang mana? Yang 20% ini kan. Jadi yang ditanya per yang diketahui, ini modalnya atau harga awalnya 20% dikali dengan 100%. Begitu caranya. Jadi ini tinggal dicoret-coret aja kan ya. Ini coret, ini persennya, ini coret. Jadi 1/6 dari 100. 1/6 dari 100 itu adalah 16,67%. Nah, lanjut. Nih, kerjaan. Pekerjaan ini kalau dikerjakan oleh 18 orang dalam waktu 30 hari, ya, kalau dikerjakan 18 orang, dia selesai dalam waktu 30 hari. Nah, ternyata pada hari ke-6 itu sejumlah pekerja mengundurkan diri, sehingga pekerjaan tersebut terlambat 5 hari dari semestinya. Oke, mundur ternyata selesainya. Jadi yang ditanyakan adalah berapakah jumlah pekerja yang mengundurkan diri. Nah, ini gimana caranya? Kita pakai persamaan aja. Di sini sama-sama dia pekerjaannya sama kan? Oke, kalau pekerjaannya sama, seandainya dia tanpa molor berarti kerjanya akan selesai dalam waktu 30 hari dengan orang yang 18. Jadi pekerjaan itu akan selesai dengan 18 kali 30. Seperti ini kan? Nah, ternyata karena ada kendala, di 5 hari pertama itu dia ada tetap 18 orang di 5 hari pertama. Di sisa hari berikutnya, berarti sisanya berapa? 25 hari kan dari 30. 25. Terus ditambah dengan hari ini, 5 hari yang kemundurannya tadi, jadi 25 tambah 5 adalah 30 ya. Berarti ditambah dengan 30. Nah, berapa banyak pekerjanya? Berarti banyak pekerjanya adalah, kita misalkan aja dengan X dulu, misal, biar lebih cepat. Oke, berarti ini yang kita mau cari. Jadi 30X sama dengan, nah di sini kita pindah ruas kan ya. Nah, ternyata di sini sama-sama ada 18 nih. Sama-sama ada 18, kita sisihkan saja dulu 18 dikali dengan ini 30 kurang 5. Karena dia pindah ruas jadi kurang kan. 30 kurang 5 ada 25. Nah, ini yang mau kita cari. Jadi ini 30X. Oh, sorry. Oh, hilang. Nah, 30. Nah, ini dia jadinya. Atau boleh juga seperti ini. Ini boleh langsung dikalikan seperti ini ya, atau boleh juga seperti tadi lanjutannya. Sorry, kok nggak muncul ya? Bentar. Nah, Ya, ini. baca, Kak. Oke, ini berarti kan 30X. 30X sama dengan tadi kan 18 kali 25 ya, seperti ini ya. Boleh langsung coret aja. Jadi biar kita nggak mengalihkan, ini aja langsung coret. Sama-sama bagi berapa nih? Sama-sama bagi 5, ini hasilnya 6. Bagi 5, ini hasilnya 5. 6 ini coret-coret jadinya 3. Iya kan? Berarti dapat X-nya sama dengan 15. Langsung dapat X-nya 15. Tanpa kita harus coret-coret mencari yang ini, angka besar seperti ini. Ya, jadi biasa kan latih diri untuk coret-coret seperti ini. Menyederhanakan perhitungan seperti ini. Oke ya, lanjut. Nah, kalau gitu kita lanjut ke soal berikutnya nih. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh pria dalam waktu 2 hari dan wanita dalam waktu 3 hari.
Jadi kalau gitu dalam satu hari berapa pekerjaan yang bisa dikerjakan pria? Berapa Pria bagian? sepertiga. Kalau pria, karena dia dalam waktu 2 hari berarti 1/2. Nah, wanita 1/3 ya. Jadi dalam satu hari pria itu bisa mengerjakan 1/2, si wanita dalam waktu 1/3. Nah, ternyata di sini ada 1 pria dan 3 wanita. Berarti yang bisa bekerja itu adalah 1 pria, 1/2 ditambah dengan wanitanya karena ada 3, berarti 3 kali 1/3 kan? 3 kali 1/3 itu adalah 1. Nah, 3/2. jadi ini berapa nih? 3/2. Itu dia. Sebanyak 3/2 hari. Jadi jawabannya 1,5 hari ya, Itu dia. Ada pertanyaan? Bisa kan? Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal berikutnya nih. Seorang siswa yang telah mengerjakan soal ujian sebanyak 28 soal dari 50 soal yang diujiankan. Persentase soal yang belum dikerjakannya adalah, nah ini gimana nih caranya? Dia mengerjakan 28 dari 50. Berarti yang belum dia kerjakan berapa? 22. 50. Nah, 50 kurang 28 ya. 50 kurang 28 itu adalah 22. Oke. 22 berarti per berapa totalnya? Nah, per 50 dikali dengan 100%. Oke, biasakan coret-coret seperti ini berarti 2. Jadi hasilnya adalah 44%. Nah, lanjut ini. Oh, sabi. Ada tanda seperti ini berarti artinya sinonimnya ya. Nah, sabi itu sinonimnya apa? Sabi itu ternyata artinya adalah murtad ya. Sabi itu artinya murtad atau kemeja. Karena di sini ada pilihan jawabannya ada murtad, maka jawabannya adalah murtad. Nah, hati-hati. Yang anak gaul nih biasanya ya. Pakai bahasa gaul, bisa dibalikin jadi sabi. Nah, ternyata artinya itu ya. Hati-hati dalam berbahasa makanya ya. Oke, lanjut ke nomor 45. Gimana nih, Kak? Kecilin dulu. Nah, ini. Ini masih kelihatan nggak? Masih kebaca kan ya? Masih, Pak. Ini, masih. Nah, nomor 45, kapak kayu. Ini berarti dengan yang mana maknanya mirip? Kapak kayu. Apa ya penghubungnya? Jadi untuk mencari jawaban soal seperti ini, yang pertama bisa kita bantu dengan membuat kalimat misalnya. Jadi kita buat kalimatnya itu harus sama persis, hanya kata-katanya saja yang diganti. Atau bisa juga kita lihat misalnya yang ini pasangannya misalnya kata kerja dengan kata benda misalnya ya. Berarti kita cari pilihan yang juga seperti itu. Pasangannya ada kata kerja dulu baru kata benda. Jadi apa sih? Serasi seperti itu. Nah, kalau ini apa yang bisa kita gunakan? Kapak kayu. Kapak itu dipakai untuk membelah kayu ya. Kapak dipakai untuk membelah kayu. Terus yang A misalnya, kompor dipakai untuk gas. Enggak kan? Enggak bisa. Meja dipakai untuk kursi. Tidak juga. Palu dipakai untuk membelah atau memecahkan batu. Nah, ternyata bisa ya, mirip. Nah, ada kemungkinan jawabannya adalah C. Kita lihat yang lain, tas dengan buku, lemari dipakai untuk membelah papan juga nggak mungkin. Makanya yang mendekati adalah jawabannya C.
palu batu. Oke? Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya 46. Kasur tidur. Nah, apa sih hubungannya antara kasur dan tidur? Kasur itu dipakai saat tidur ya. Kita lihat pilihannya. Kursi dipakai saat duduk atau untuk duduk. Boleh, bisa. Baju dipakai untuk pesta. Bisa juga. Sabun dipakai untuk mandi, bisa. Air dipakai untuk mandi. Nah, mana yang lebih cocok kalau gitu? Sebenarnya ini lebih ke apa wadahnya ya. Untuk menyangga badan kan kasur pakai untuk menjaga badan saat tidur. Nah, kursi itu dipakai untuk menjaga badan saat duduknya. Jadi yang lebih tepat adalah A. Jadi kalau seandainya kita nggak bisa melalui kalimat, kita lihat lagi dengan fungsinya. Seperti itu ya. Jadi nomor 46 jawaban yang lebih tepat adalah A. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Berarti bisa diikuti nih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Kak lanjut ke, nah nih nomor 47. Kertas kayu diolah. Jadi kita lihat yang A. Diolah ini, bentar, kertas kayu diolah. Diolah ini, dia kata kerja ya. Berarti A tidak mungkin, karena yang di A itu adalah dokumentasi. Dokumentasi bukan kata kerja. Berarti yang A kita singkirkan. Kita lupakan. Yang B juga, ini diolah kata kerja, ini tinta. Tinta juga bukan kata kerja. Ya sudah, berarti bukan. Pintu juga bukan kata kerja. Ya sudah, C berarti pasti bukan. Pusing juga bukan kata kerja. Berarti singkirkan. Nah, yang E satu-satunya kata kerja. Berarti ya sudah, jawabannya adalah E. Gitu saja caranya. Ya. Jadi bisa kita lihat ininya sama urutan katanya ya. Kata kerja, kata benda ya seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 48. Nah, 48 ini bagaimana ya polanya? Ada yang tahu? Lanjut, langsung bahas aja, Kak. Oke. Nomor 48, 1, 2, 2, 9, 32, 165. Ini gimana polanya? Ini 1 ke 2 gimana cara memperolehnya? 1 ke 2 itu bisa dikali 2, bisa ditambah 1 ya. Oke, terus ini X 2 ke 2. 1, 2, 3. Ini dikali ya? Oh, sorry, bukan. Ini dikali. Ini dikali berarti, bentar Kak tulis dulu. Oke, ini ke sini tambah 1. Ini ke sini boleh kali 1 atau kurang 0. Ini ke sini jadinya 2 ke 9 jadinya 3-nya 2 kali 3 tambah 3. Iya, bentar. Bentar agak macet. Sorry.
Nah, 2 kali ini 3. tambah 3 ya. Benar. Terus yang ini? 9 kali 4, 36, kurang 4. Sorry, bukan 2, sorry. Mana ini? Sabar. Ini ada yang nemu polanya enggak ya? Kak lupa nih polanya yang ini. Ini lewat dulu ya, Kak lupa polanya yang ini. Insya Allah nanti Kak jemput ya. Maksudnya kalau ada Di ingat bawahnya lagi ada Kak. pembahasannya Kak itu Kak. Polanya. Iya, tapi nggak cocok Kak. Nggak cocok dengan pembahasannya. Ini kan? Saya lupa, saya udah nyari juga ini, cuma saya lupa gimana caranya. Atau ada yang bisa bantu? Itu kali 1 tambah 1 kali 2 kurang 2 terus lanjut gitu kan. Ya. Oh iya, ini harusnya bukan kecil ya, 2 ya. Dia 3 kali. Baru ingat Kak. Iya benar. Jadi ini Coba ditulis Kak. sebentar. Oke. 1, 2, 9, 32, 165. Jadi ini 1 kali 1 kali 1 tambah 1 ya. 1 kali 1 tambah 1. Nah ini 2 kali 2 kurang 2. Jadi ini 3 kali 2 tambah 3. Jadi selang-seling itu loh. Ini tambah 1 kurang 2. Nah ini berarti 4 kali 9 kali sorry, ini karena udah tambah ya. Jadi tambah gantian dengan kurang ya. Kurang 4 seperti itu kan. Nah, ini kan ini udah 4, lanjut ke 5 ya. 5 kali 32. Ini kan kurang ya. Selang-seling jadi tambah 5 seperti itu. Nah, ini berarti kan yang 5 lanjut ke 6 kan? 6 kali, sorry Kak tulis di bawah, 6 kali 165. Kurang 6. Karena ini tambah, berarti kita selang-seling dengan kurang. Ini 5 berarti ini 6. Nah, seperti itu. Gitu. Ini sama-sama ada 6 ya. Sama-sama ada 6, kita keluarkan saja 6-nya. Berarti 6 kali 165 kali 165 kurang 6 sama-sama ada 6, kita keluarkan aja, jadi 165 kurang 1 adalah 164, jadi 6 kali 164. 6 kali 4 itu 24, yang belakangnya 4 cuma C, maka jawaban yang 48 ini adalah C. Seperti itu. Oke. Bisa dipahami nggak nomor 48 ini? Oke, kita lanjut ya. Nomor 49. Nah, 49 ini gimana nih caranya? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10. Nah, kita lihat 1, kedua, ketiga itu seperti tambah 1, tahu ya. Lalu 2, ketiga itu tambah 1 bisa, atau ini dijumlahkan juga bisa, ya kan? Ini dijumlahkan jadi hasilnya ini. Lalu ini 4. Nah, 4 itu gimana caranya? Kenapa bisa 4? Itu 1 tambah 3. Oke, 4. Terus yang 4 ini gimana?
Ini kayak 4-4. Sepertinya polanya enggak Fibonacci Kak. itu ya, kurang bagus ya. Nah, berarti dia tidak bisa berurut ya. Kalau seandainya dia tidak berurut, bagaimana kalau seandainya kita lihat dia polanya loncat-loncat seperti ini? Ini berarti 1 tambah 3, 4. 3 ke 4 itu dijumlahkan hasilnya 7. Nah, berarti di sini bilangan selanjutnya adalah 4 tambah 7, jadinya 11 ya. Nah, 11. Berarti kita lihat pola selanjutnya yang ini. Nah, ini bagaimana? 2 ke 4 ke 6 ke 10. Berarti 2 ke 4 itu tambah 2, 4 ke 6 tambah 2, 6 ke 10. Lalu 10 selanjutnya adalah 16 lah. 10 tambah 6. Nah, kenapa bisa 16? 2 ke 4 itu kali 2. 2 ke 6 itu kali 3. 2 ke 10 itu kali Enggak. 5 ya. 2 ke 3, 5 berarti 10 tambah 6. 2 tambah 16. 4, 6. 4 tambah 6, 10. Oh ya, Fibonacci yang itu ya. 2 kali 4, 2 tambah 4, 6. 6 tambah 10 itu adalah 16. Ya, seperti itu. Loncat-loncat gitu ya. Ini Fibonacci, ini juga Fibonacci ya. Nah, seperti itu. Oke. Lanjut ke 50. Nah, nomor 50 ini 348 17 33. Berarti ini 3 ke 4 3 tambah 1 sepertinya 4 tambah 8. 4 ke 8 itu tambah 4. 8 ke 17 itu dia ditambah dengan 8 ke 17 itu ditambah dengan 9 ya. Jadi 3 4 8 17 33 ya. Nah, ini tambah 1, ini tambah 4, ini tambah 9, ini tambah 16. Jadi ini bilangan apa ini? 1, 4, 9, 16. Itu adalah bilangan kuadrat ya. Bilangan kuadrat. Jadi selanjutnya berapa? Setelah 16 bilangan kuadratnya berapa? 25. Berarti ini kita tambah dengan 25 gitu. 3 tambah 5 itu adalah 8. Nah, satu-satunya yang belakangnya 8 di sini mana? Yang E. Ya sudah, berarti jawabannya adalah E. Itu saja. Oke? Lanjut ke nomor 51. Nah, 51 ini ada negatif 1, lalu 0, negatif 2. Bukan kasar bayakku. Istirahat. Negatif 1, 0, negatif 2, negatif 6, negatif 2, negatif 7. Nah, ini bagaimana nih? Ini negatif 1 ke 0 itu tambah 1. 0 ke min 2 itu biasanya dikurang dengan 2 ya. Nah, min 2 ke min 6 gimana nih? Ternyata dia dikali 3 ya. Min 6 lalu ke min 2. Min 6 ke min 2 gimana dapatnya? Min 6 supaya dapat min 2 kita tambah dengan 4 ya. 4. Tambah 4. Min 2 ke min 7. Min 2 supaya dapat min 7 kita kurang 5 ya. Jadi kita lihat polanya di sini. Ternyata ada 1, 2, 3. Sorry. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti selanjutnya 6 kan? Polanya lihat tambah, kurang, kali. Tambah, kurang, berarti selanjutnya kali 6. Jadi negatif 7 kali 6, negatif 42 ya. Oke, negatif 42. Lalu apa lagi? Tambah. Berarti, nah, kan ia tambah, kurang, kali, tambah, kurang, kali. Tadi sudah kali, berarti selanjutnya adalah tambah. Angka selanjutnya tadi 6, berarti selanjutnya
7. Jadi negatif 42 tambah 7 itu adalah negatif 25. 35. 5. Tidak ada ya jawabannya? Iya. Oke. Nah, kira-kira seperti itulah caranya. 51 itu diralat Oke. min 42 sama min 35, Kak. Yang mana nih? Yang tadi nomor 51 itu min 42 sama Sebentar. min 35. Diralat, lupa itu ada typo, lupa dikoreksi kemarin. Oh, soalnya memang sudah diralat ya, Kak ya? Ya, jawabannya sebenarnya gitu. min 42 sama min 35 kalau nggak salah kemarin. Oh, baik. Oke. KJ-nya itu typo itu. Min 37. Iya, baik. Oke. Buat yang Jadi lainnya mungkin dipahami bisa ya. ditanda itu. Ada yang lupa diganti. Nanti saya perbaiki lagi, di share ulang lagi kali ya, Kak ya. Iya. Oke, ntar saya perbaiki. Lanjut ke soal 52. Nah, soal 52 nih. 2, 1, 3, 4, 5, 9. Nah, ini gimana nih polanya? 2, 1, 3, 4, 5, 9. 2 ini apa? 1 apa? Ya. Bentar. Nah, ini gimana nih? 2 itu, ini ada 2. 2 itu bilangan apa ya? Bilangan Prima. Prima ya. Bilangan prima. 2, 3, 5. Berarti lanjutannya adalah 7. Oke. Nah, ini 1, 4, 9. Itu bilangan apa? Kuadrat. Jadi 1, 4, 9. Berapa lagi setelah 9? Bilangan kuadratnya. Ini kan 1 kuadrat, 4, 2 kuadrat, 9, 3 kuadrat. Berarti selanjutnya 4 kuadrat. 4 kuadrat itu adalah 16. Ya. Jadi 52 jawabannya adalah A, 7 dan 16. Oke. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Ini ada cerita tentang petani nih. Beberapa petani menggunakan cangkul saat membajak sawah. Ranto adalah petani yang tinggal di dusun A. Jadi kesimpulannya apa? Ranto menggunakan cangkul saat membajak sawah. Ranto adalah petani yang menggunakan cangkul saat membajak sawah. Atau C, atau D, atau E. Nah, di sini kita lihat di kata pertamanya. Di sini ada kata beberapa. Jadi artinya tidak semua petani yang menggunakan cangkul saat membajak sawah. Gitu. Jadi apakah Ranto ini walaupun dia petani, dia juga belum tentu kalau menggunakan cangkul saat membajak sawah. Makanya ini tidak ada kesimpulan yang bisa diambil. Ya. Jadi jawabannya adalah E, tidak dapat disimpulkan. Lain hal kalau seandainya ini diganti dengan kata-kata semua ya. Kalau seandainya kata-katanya adalah semua petani menggunakan cangkul saat membajak sawah, Ranto adalah petani yang tinggal di dusun A. Nah, baru bisa kita ambil kesimpulan kalau Ranto juga menggunakan cangkul saat membajak sawah. Tapi karena di sini adalah kata-katanya beberapa, berarti kita tidak dapat ambil kesimpulan dari kedua premis ini. Oke? Paham? Nah, kalau gitu kita lanjut ke soal berikutnya. Nih, semua petani adalah dermawan. Nah, ini semua nih. Semua petani adalah dermawan, sebagian petani adalah kaya. Oke. Jadi kesimpulannya yang tepat yang mana? Kita lihat. Kita lihat yang bagian-sebagian saja dulu. Sebagian C atau D.
Nah, C dengan D tidak mungkin ya, karena di sini ada kata tidak dermawan. Padahal semua petani adalah dermawan, sehingga C atau D tidak mungkin. Baru kita lihat ke A, B, atau E. Nah, karena di sini sebagian petani yang kaya, itu berarti kita bisa ambil kesimpulan kalau semua petani yang kaya adalah dermawan. Nah, ternyata benar, ada jawabannya itu A. Oke. Paham nggak kalau ini? Difahami? Kalau difahami, tidak ada pertanyaan. Kak, lanjut ke soal 55. Di sini soalnya semua ilmuwan adalah penemu. Sementara penemu, ini maksudnya sementara itu sebagian ya, atau beberapa ya. Jadi sementara penemu adalah profesor. Jadi kesimpulan yang tepat apa? Sebagian penemu adalah profesor. Jadi jawabannya adalah D. Nah, ternyata ada langsung. Oke, lanjut ke nomor 56. Nah, jika Rani senang, maka ia mendapat hadiah dari guru. Lalu, jika Andi tidak senang, maka Rani tidak mendapat hadiah dari guru. Nah, kalau gitu apa kesimpulannya? Jadi ini, nah ini misalkan Rani itu R, kita misalkan Rani itu R, dia senang, ia mendapat hadiah, berarti H. Jadi ini bentuknya adalah R menuju H. Andi tidak senang, kita misalkan dengan A, maka Rani tidak mendapat hadiah. Berarti Rani tidak. Balikannya, kalau seandainya Andinya senang, berarti Raninya gimana? Raninya dapat hadiah, kan? Berarti Raninya mendapat hadiah. Kalau Raninya mendapat hadiah, berarti Rani senang. Jadi kesimpulannya, yang mana yang lebih tepat? A, B, C, atau D, atau E? Lebih tepatnya adalah yang E. Jika Rani senang, maka Andi senang. Gitu. Oke, bisa difahami ya? Lanjut. Nah, soal selanjutnya ini. Semua guru pandai dalam mengajar. Nurul dan Wahida bukan seorang guru. Nah, kesimpulannya mana yang lebih tepat? Apakah A, Nurul tidak pandai dalam mengajar? Belum tentu. Ya, belum tentu. Lalu yang B, Nurul dan Wahida tidak pandai dalam mengajar, juga belum tentu. Karena tidak ada keterangan yang menjelaskan tentang itu. Terus agar pandai mengajar jadilah seperti Nurul dan Wahida. Ini apalagi? Juga pasti salah ini. Lalu ada D, agar pandai mengajar jadilah guru. Atau yang E, Nurul dan Wahida pandai dalam mengajar. Ini juga pasti salah ya, karena belum tentu ya dia pandai mengajar. Maka yang jawabannya paling tepat di sini adalah D, agar pandai mengajar jadilah guru. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, Kak masih terlalu cepat nggak jelasinnya? Apa perlu diperlambat lagi? Iya, ngomong. Iya. Masih Kak, agak perlambat sedikit Kak. Agak perlambat sedikit Kak. Iya, oh gitu. Sorry. Oke, agak pelanin dikit lagi. Baik, lanjut. Rano memiliki 6 baju dengan warna merah, kuning, hijau, biru, coklat, dan pink yang akan dipakai dari Senin sampai Sabtu. Rano mengenakan baju biru jika ia telah mengenakan baju hijau dan coklat. Namun ia tidak akan memakai baju coklat sebelum memakai baju merah.
pada hari kedua Rano memakai baju kuning. Oke, berarti kita buat dulu urutannya ya. Baju ini ada Senin. Sorry, sebentar. Ada Senin, ada Selasa, ada Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dia Senin sampai Sabtu kan? Nah, Rano mengenakan baju biru jika ia telah mengenakan baju hijau jadi dia H dulu baru B. Terus ia tidak memakai baju coklat sebelum memakai baju merah. Berarti merah dulu baru coklat. Ya kan? Pada hari kedua Rano memakai baju kuning. Berarti ini kuning nih dia pakai. Nah, soal nomor 58. Jika Rano memakai baju warna pink pada hari Senin, oke, berarti dia pakai baju pink nih hari Senin. Terus warna baju apa yang dipakai pada hari Rabu? Kira-kira apa ya baju yang dipakai Rano pada hari Rabu? Nah, kita harus lihat lagi ini ada H, B, M, C. Nah, mana yang lebih tepat nih? Mungkin nggak merah? Nah, Senin pink, Selasa kuning. Jadi kalau Rabu itu bisa dia pakai baju apa? Warna apa kira-kira? Ini kita tandai dulu ya. Berarti ini pink sudah nih. Kuning sudah. Berarti yang mungkin merah, hijau, biru, coklat. Mana yang memungkinkan? Mungkin nggak dia pakai baju coklat? Nggak mungkin kan? Karena dia harus pakai baju merah dulu. Mungkin nggak biru juga nggak mungkin. Harus hijau dulu. Jadi apa yang memungkinkan? Baju merah atau baju hijau. Gitu. Jadi untuk hari Rabu, kemungkinannya dia pakai baju merah atau baju hijau. Jadi jawabannya adalah C. Kak. Ya? Mau nanya yang nomor 57. Itu bukan jawabannya yang B ya? Yang 57 yang Nurul dan Wahida ini? Iya. Aku masih belum paham tuh kenapa kok itunya jawabannya yang D gitu. Oke. Kalau gitu Kak tampung dulu, Kak bahas nomor 58-59 dulu ya karena soalnya berkaitan. Jadi nanti kita jemput lagi ke atas ya. Oke, Kak. Oke. Nah, untuk nomor 58 bisa dipahami nggak? Bisa. Bisa? Kalau gitu kita lanjut ke nomor 59 karena ini masih satu tali ya. Nah, tadi kan dia ada urutannya Senin, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Terus dia aturannya tadi kan katanya pada hari Selasa si Rano ini pakai baju kuning ya. Jadi dia pakai baju kuning. Nah, jika Rano memakai baju pink pada hari Sabtu, jadi dia pakai baju pink pada hari Sabtu, maka pakaian berikut yang mungkin dipakai pada hari Senin dan Rabu adalah. Nah, ingatkan lagi kalau tadi dia urutannya gimana? Dia harus pakai baju hijau dulu baru biru kan? Hijau dulu baru biru. Lalu yang merah dengan coklat gimana? Merah duluan baru coklat. Kan ini urutannya ya tadi. Nah, jadi yang ditanyakan pada hari Senin dan Rabu, mana yang mungkin dia pakai? Yang mana nih? Nah, jadi hari Senin yang mungkin dia pakai adalah yang mana? Kemungkinannya adalah yang duluan ini kan. Kalau nggak merah, ya hijau gitu. Jadi yang
Kebetulan dia pakai adalah merah dan hijau. Oke. Difahami sampai sini? Oke, berarti Kak anggap paham ya, nggak ada pertanyaan. Kalau gitu kita balik ke soal 57 ini. Nah, di sini katanya semua guru pandai dalam mengajar. Nurul dan Wahida bukan seorang guru. Jadi Nurul dan Wahida ini bagaimana? Jadi Nurul dan Wahida dia bukan seorang guru, berarti dia tidak ada keterangan tentang pekerjaan lain gitu. Yang dijelaskan di sini cuma tentang guru. Nah, bagaimana dengan pekerjaan lain? Apakah dia juga tidak bisa menjadi seorang guru? Kan tidak ada kesimpulan, tidak ada penjelasan apa-apa. Tidak ada kalimat yang menjelaskan kalau Nurul dan Wahida ini juga pandai atau tidak pandai dalam mengajar. Jadi semua guru pandai dalam mengajar, tapi apakah selain guru dia bisa mengajar? Belum tentu. Apakah selain guru juga tidak bisa mengajar? Juga belum tentu gitu. Jadi dalam memahami soal seperti ini kita hanya harus memahami itu secara ya apa yang dia ucapkan itu yang kita percaya gitu loh. Jadi dia ucapkan kan cuma semua guru pandai dalam mengajar. Nah, Nurul dan Wahida bukan seorang guru, berarti Nurul dan Wahida apakah dia pandai mengajar? Belum tentu. Jadi antara A sudah pasti tidak, yang A tidak benar karena ini belum tentu ya. Yang B juga belum tentu. Nurul dan Wahida juga belum tentu dia tidak pandai. Bisa saja dia pandai. Gitu. Karena tidak ada dijelaskan di sini di dalam premisnya. Makanya A, B itu salah. C juga salah karena agar pandai mengajar jadilah seperti Nurul Wahida. Tidak ada hubungannya kan? Nah, D yang kemungkinan betul, tapi kalau masih ragu kita tinggalkan dulu saja. Kita lihat yang E, Nurul dan Wahida pandai dalam mengajar. Nah, ini juga pasti tidak benar yang E kan. Makanya yang satu-satunya memungkinkan itu adalah yang D. Agar pandai mengajar jadilah guru. Kenapa? Karena semua guru pandai dalam mengajar gitu. Jadi yang pas, yang maksudnya kalau dalam kalimat ini, dalam soal ini, jadi yang pasti bisa mengajar ya guru. Jadi kalau mau pandai mengajar ya jadilah guru gitu. Itulah pesan yang disampaikan di soal ini gitu. Oke, Kak, makasih. Sama-sama. Masih ada pertanyaan nggak? Paham, Kak. Udah kebaca. Aman, Kak, lanjut. Nah, yang lain nggak ada ya. Kita lanjut ya. Nah, sekarang soal ini nih, gambar nih, gimana ini? Mana polanya? Yang lebih tepat. Awalnya panahnya ke atas, terus berubah jadi panahnya ke bawah. Berarti sama dengan yang panahnya atas ya. Cari yang panahnya ke atas. Yang panah ke atas cuma antara A, B, D atau E. Kalau gitu mana yang lebih memungkinkan? E, yang sebelumnya iya, yang E. Kenapa yang E? Kalau yang kita lihat bulat, kalau yang bulat yang A itu agak jauh dari bawah panahnya, Kak. Agak jauh dari yang bawah panahnya. Ya. Bagi dua. Iya, benar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua kita lihat juga ini yang sebelah kiri. Sebentar. Kok nggak muncul? Bentar. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini kita lihat, ini segi 6, ini jadi segi 3 ya. Jadi kayak ini dibagi 2. Ini segi 8 ya. Segi 8 kita bagi 2, berarti di selanjutnya adalah yang segi 4. Nah, yang segi 4 kita lihat
segi 4 cuma antara A atau E. Yang panahnya ke atas, berarti antara A atau E. Jadi mana yang lebih tepat? Mungkin yang emotikonnya ini lebih mendekati ke arah panah ya. Berarti yang lebih tepat adalah yang E. Nah, seperti itu. Oke, difahami ya? Kalau gitu kita lanjut nih. Nah, ini. Mana gambar selanjutnya? Nih, kita lihat nih. Ini yang hitam jadi putih ya. Nah, ini ada putih, dia jadi hitam. Nah, ini bagaimana? Ini kan putih, berarti gambar selanjutnya adalah hitam Yang ya. E kayaknya, Gambar airnya ini hitam. Terus gimana? Yang E kayaknya, Kak. Yang E, kenapa E? Yang C, Kak. Iya, yang C. Kenapa Iya, E? C, Kak, ya, C. Bukan. Benar yang C. Kenapa yang C? Karena Ini kita lihat. karena bidang yang kecil tuh nambah 1. Sudutnya nambah 1 ya. Ini kayak ini nih, 4 menjadi 5, bertambah 1 kan. Kalau ini 3, berarti dia bertambah 1 jadi 4. Kalau ini kan tukar letak nih, yang bulat dengan yang petak ini. Tukar letak kan. Jadi ini juga jadi tukar letak. Nah, tukar letak berarti yang segi 4-nya ada di sebelah sini. Gitu. Berarti jawabannya adalah yang C. Dia jadi kayak pencerminan gitu ya. Jadi otomatis jempolnya jadi mengarah ke sini. Oke. Nah, kalau gitu kita lanjut ke nomor 62. Nih, JFMAM. Apa itu JFMAM? Gimana polanya ini? Ada yang tahu nggak? J untuk coba kaitkan dengan nama bulan. Biasanya kalau nggak beraturan seperti ini, kalau nggak nama bulan atau nama ya, apa gitu, hari yang berurutan gitu. Kalau nama hari kan nggak mungkin. Coba ke nama bulan. D, Kak. Jadi lanjutannya adalah Juni, Juli. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Juli. Ya, jawabannya adalah D. Ya, bisa difahami ya? Kalau gitu kita lanjut ke nomor 63. Oke, gambar lagi. Nah, nih. Kalau ini gimana? Kita lihat kalau ini dia sebentar. Nah, kita lihat kalau ini kan dia jadi, nah ini kan jadi tukar letak ya. Ini jadi tukar letak, lalu ini lihat ini berkurang ya sudutnya dari segi 5 menjadi segi 4. Berarti ini gimana? Ini kita tukar letak, lalu ini sudutnya juga kita kurang. Ini awalnya sudut segi 6. Segi 6 berarti kalau berkurang 1 jadi segi 5. Nah, cari yang segi 5 di sini yang mana? D, Kak. Yang D, iya. Itu dia. Oke. Kita lanjut soalnya ke ini nomor 64. Agak kecil ya. Nah, nih. Bentar, sabar. Nah, yang mana yang jaring-jaring kubus yang tepat? Jaring-jaring kubus yang ini nih. Ini kita lihat, nih ada love, ada yang warna seginya abu-abu, terus ada tanda X ya.
Berarti kalau ada tanda X seperti ini, berarti setidaknya yang love ini harus berdekatan dengan X. Yang berdekatan dengan X cuma B atau D. Iya kan? Nah, mana yang lebih tepat? D, Kak. Dengan cek lagi, bayangin. Seandainya ini jadi, seandainya yang atas nih, ini jadi di samping, jadi ke samping sini, lalu ini dilipat, nah, jadi dia tegak, ini jadi sisi miring. Yang B, Kak. B, Kak, B. Ya, yang B, benar. Kebayang nggak yang B? Kan kita lihat persegi hitamnya itu kan bisa di bawah atau bisa di atas juga ya, persegi hitam. Ya, setidaknya ini harus berdekatan nih, love dengan ini. Love dengan silang. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 65. Kalau 65 ini bagaimana? Ada J, M, M, J, S. Beraturan nggak nih polanya? Sepertinya polanya nggak beraturan ya. Oke. Kalau gitu nggak bisa kita bawakan ke abjad, kita juga nggak bisa bawakan ke angka, ya kan? Coba cari urutan nama yang huruf awalnya menggunakan huruf ini, gitu. Kalau yang biasanya punya urutan nama, hari juga tidak mungkin. Jadi apa dong? Coba bulan. Kalau bulan, J itu untuk apa ya? Januari. M, apa yang Januari? Januari, Februari, yang mungkin itu Maret. Oke, Januari, Maret. M selanjutnya. Mei. Wow, ternyata sepertinya loncat 1 bulan ya, nama bulannya. Jadi Januari, Maret, Mei, Juli. Nah, ternyata benar. Januari, Maret, Mei, Juli, September. Berarti selanjutnya adalah November. Jadi B, N. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk mencari yang berupa huruf ini, bisa dicari dengan urutan nama sesuatu, misalnya urutan nama hari atau urutan nama bulan, atau bisa dirubah ke dalam bentuk angka, misalnya J ini huruf keberapa, huruf ke-10, M huruf keberapa, huruf ke-13, nah seperti itu. Bisa. Jadi ada beberapa cara untuk menyelesaikan pola yang seperti ini. Nah, soal kita sudah selesai. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Mungkin karena sudah malam, jadi sudah banyak yang mengantuk ya. Oke, jadi gini, kalau sepertinya tidak ada yang ditanyakan, tapi seandainya nanti ada tiba-tiba ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan langsung di grup ya, insya Allah Kak jawab. Ya, Kak kembalikan ke Kak Isan. Kak Isan, silakan. Ya, udah selesai semua. Mana? Udah pada paham semua kan? Insya Allah, Kak. Bilang aja kalau misalnya ada yang ingin tanyakan atau kecepatan atau gimana dia masih bingung, bisa langsung ngomong aja, jangan lewat chat. Soalnya kadang kalau lagi share screen, chatnya nggak kebaca gitu. Dan langsung diungkapkan aja gitu. Nanti untuk yang telah join atau yang nggak bisa join, bisa ngeliat hasil ikutan Zoom-nya di channel YouTube-nya. Link channel YouTube udah ada di bio IG Hore Digital sama di deskripsi grup event TO-nya ya. Siap, Kakak. Untuk yang TKP nanti akan diumumkan lebih lanjut lagi. Pantauin aja terus IG Hore Digital atau IG Rumah ASN ya. Kalau ada saran dan masukan nanti bisa kirim saran dan masukan, sama kalau punya kesan dan pesan tulis aja di kolom komentar YouTube-nya itu ya. Nanti diupload, terus ya kalau kalian dia masih bingung bisa ditanyakan di kolom komentarnya. Kalau ada saran, masukan, kesan dan pesan bisa ditaruh juga di kolom komentarnya ya. Buat biar bahan masukan kami biar bisa lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu. Iya, benar. Terima kasih yang buat yang udah join. Untuk malam ini ada sekitar tadi ada
50-an ya, karena mungkin udah malam jadi pada udah ngantuk, banyak yang live duluan gitu. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.